Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, para pendidik serta teman-teman mahasiswa dan para pelajar yang saya kagumi dan saya banggakan. Coba perhatikan sekeliling kita. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu setidaknya 2 jam hari ini untuk penggulir layar ponsel? Jawabannya hampir pasti semua. Data menunjukkan bahwa pada awal tahun 2024 terdapat 185,3 juta pengguna internet di Indonesia dengan penetrasi mencapai 79,5%. Digitalisasi adalah keniscayaan. Namun, di balik angka fantastis itu ada data yang menyedihkan. Menurut Tanoto Foundation, hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki kebiasaan membaca buku dengan bijak. Kita adalah bangsa yang kecanduan layar tetapi kekurangan wawasan dari lembaran buku. Hari ini saya tidak datang untuk meminta kita meninggalkan ponsel. Saya datang untuk mengajak kita semua sebagai generasi terpelajar agar meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya budaya membaca di tengah dominasi media digital. Kita harus menyeimbangkan jari yang lincah menggulir atau scrolling dengan mata yang tajam mencerna atau reading. Saya akan membagi pidato ini menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, kita akan mengakui rendahnya minat baca ini. Kedua, saya akan memberikan motivasi praktis untuk menetapkan waktu rutin membaca tiap minggu. Dan ketiga, kita akan membahas 3 langkah konkret untuk meningkatkan budaya membaca di lingkungan kita. Krisis literasi di tengah banjir informasi. Teman-teman, data yang mengatakan bahwa hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca adalah cerminan ironi. Kita hidup di era informasi yang paling mudah diakses, namun kita memilih untuk menjadi penerima informasi permukaan saja. Penetrasi internet mencapai 79,5%, seharusnya menjadi jembatan menuju pengetahuan, bukan hanya gerbang menuju hiburan singkat. Rendahnya minat baca ini bukan hanya masalah individu, tetapi masalah bangsa yang berpotensi menghasilkan generasi yang kuat, kurang kritis, dan mudah terombang-ambing oleh berita hoaks atau palsu. Tujuan pertama kita adalah mengakui masalah ini, menetapkan waktu membaca rutin atau motivasi. Mengubah kebiasaan besar dimulai dari langkah kecil. Untuk termotivasi menetapkan waktu rutin membaca setiap minggu. Kita tidak perlu langsung membaca novel yang tebal. Anggaplah membaca sebagai latihan otak, bukan hukuman. Coba tetapkan aturan 20 menit. 20 menit menggulir media sosial sebelum tidur diganti dengan 20 menit membaca buku fisik atau e-book yang serius. Prioritaskan materi bacaan yang relevan dengan jurusan minat atau perkembangan karir Anda. Dengan konsisten 20 menit setiap hari, kita akan menyelesaikan belasan buku dalam setahun. Membaca adalah motivasi yang tidak bisa dibatalkan. 3 langkah konkret untuk perubahan lingkungan. Perubahan sejatinya terjadi ketika kita mempengaruhi lingkungan. Berikut adalah 3 langkah konkret untuk meningkatkan budaya membaca di sekitar kita. Yang pertama, membuat komunitas baca kecil, book club. Mulailah kelompok kecil dari 3 sampai 5 orang di kampus atau sekolah untuk membahas 1 buku non-fiksi atau fiksi per bulan. Diskusi akan membuat proses membaca menjadi interaktif, bukan tugas yang sunyi. Yang kedua, mewajibkan one book, a same author's review. Mendorong kampus atau sekolah untuk mewajibkan setiap mahasiswa atau pelajar mempresentasikan ulasan singkat 1 buku di luar kurikulum per semester. Ini akan menambah tanggung jawab membaca. 3. Memanfaatkan resource resmi. Promosikan akses ke perpustakaan digital kampus atau library internasional. Kita memiliki 185,3 juta pengguna internet. Mari arahkan mereka sumber membaca yang terpercaya dan legal. Teman-teman sekalian, kita sudah membahas krisis literasi hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Pentingnya menetapkan waktu rutin dan 3 langkah konkret untuk meningkatkan budaya membaca. Tantangan digital sangat nyata dengan hampir 80% penetrasi internet. Tetapi ini seharusnya memotivasi kita, bukan mengalahkan kita. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah ajakan. Ubah finger scrolling menjadi back turning. Ambil buku di samping Anda atau buka aplikasi e-book. Sekarang jadikan membaca sebagai tren kita ciptakan, bukan sekedar tugas kita hindari. Masa depan bangsa ini tidak hanya dibentuk oleh kode algoritma, tetapi oleh pemikiran mendalam yang hanya bisa diasah melalui membaca. Mari 1 dari 1.000 yang mengubah Indonesia.
Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mengambil tantangan ini. Mari kita menjadi duta literasi di lingkungan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.